Akibatnya hari ini karena tidak ada ketegasan dari Pemda, tidak ada ketegasan dari MUI, masyarakat berpecah. Kita hadapi COVID, virus dengan COVID. Jadi kalau Buya bertanya, siapakah yang merusak masyarakat itu? Pemimpin. Pemimpin. Siapakah yang merusak masyarakat? Pemimpin. Karena dia tidak disiplin. Tidak disiplin. Tidak menjadi panutan. Iya, kalau dia disiplin, bikin surat. Ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kopi Pahit Hidayat. Kita masih bersama orang tua kita, guru kita, buya kita, Mas'ud Abidin. Kita akan masuk sesi yang kedua. Kita berbicara fenomena pandemi COVID-19 hari ini yang betul-betul memukul sendi-sendi ekonomi, sosial, budaya masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Barat tapi juga di Indonesia. Angka kemiskinan kita justru naik, angka pengangguran kita justru naik juga, banyak yang aktivitas ekonomi yang tidak tutup. Nah, kalau tidak kuat-kuat mental, karakter menghadapi ini, kata sebagian orang bisa membuat kita akan merasa terjajah, merasa kalah, dan tidak menjadi pemenang dalam artian yang sesungguhnya sebagai makhluk Tuhan hebat di dunia dan sukses di akhirat. Kita akan berbincang sama Buya. Buya, yang ringan aja deh Buya. Ya. 86 tahun Buya. Alhamdulillah Buya sehat, masih bisa memberikan ilmunya, berbagi ilmu dalam bentuk pengajian. Apa rahasianya Buya begitu? Rahasianya sebetulnya tidak banyak. Ya. Buya punya 5 hal rahasia yang ingin Buya sampaikan. Itu banyak namanya Buya 5. Tadi ya, 5 itu kan cukup satu tangan. Siap ya. 5 hal yang kiranya telah Buya amalkan. Iya Buya. Boleh diikut oleh yang lain. Yang pertama, la tai'as min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari nikmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari nikmat Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, bersangka baik saja kepada Allah. Apapun kondisinya. Sangka baik. Oke. Kenapa kita harus bersangka baik? Karena Allah tidak pernah mendatangkan bencana untuk manusia kecuali manusia itu sendiri yang mengundang bencana atau mengundangnya. Bahkan undangan bencana yang dilakukan oleh manusia, tangan mencancang, bahu memikul. Ya. Karena itu jangan pernah suzon ya, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita. Wow. 1, 2. Ketiga, jangan difikirkan yang tidak mungkin. Ya Buya. Mulai saja dengan apa yang ada. Karena yang ada itu sudah sangat cukup untuk memulai. Ini yang ketiga. Sebab kalau kita memikirkan juga yang tidak mungkin, ya, nggak jalan-jalan ya Buya. Apa yang mau akibatnya bisa stroke, ya, bisa lain-lain. Keempat, bikin hubungan baik dengan segala orang. Sebab hubungan baik dengan segala orang ini penting. Hubungan sosial yang sehat. Yang sehat. Betul. Dan yang terakhir, banyak ibadah, suka berdoa. Banyak beribadah, suka berdoa. Rupanya yang inilah yang menjadi kekuatan besar bagi kita. Iya, Buya. Menurut pendapat para ilmuwan agama, sehatkan hatimu, akan sehat jasadmu. Itu poinnya. Nah, ini poin. Hati dulu. Hati. Jadi yang 5 ini semua menguatkan hati. Tidak pernah berputus asa, hati.
Ya, ya, ya. Tidak merasa bersangka buruk Pada Tuhan. juga hati. Ya kan? Ya. Memulai dengan apa yang ada juga hati. Bersyukur dengan nikmat Allah, sabar dengan segala cobaan, hati. Ini kerja hati semua. Oke, kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID ini, sampai kapan kita harus sabar nih Buya? Nah, kemarin secara kelakar Buya katakan begini, kelakarnya ini kelakar ilmuwan. Hadapi COVID dengan COVID. Hah, hadapi COVID dengan COVID. Maksudnya Buya? Mau kalahkan COVID dengan COVID. COVID yang pertama adalah virus. Ya. COVID yang kedua adalah upaya menghantam virus. Apa itu? COVID. Kan 5 pula. Iya, Buya. Ada kepanjangannya Buya? Nah, ya. COVID. C. Buya pakai bahasa asing. Ya. Clean, bersih. Bersih. Bersih Oh, itu kan dia. ajaran Allah. Betul. Bersih itu ajaran agama. Ya. Tidak saja dengan COVID, bersih sudah diajarkan dari dulu. Ya, betul. Contoh, bukankah Nabi mengatakan, kalau bangun pagi, cuci tanganmu dengan sabun. Ya, ya. Kenapa? Karena kamu tidak tahu tangan ini menjangkau apa waktu tidur. Ya, ya. Maka cuci. Jadi sebenarnya cuci tangan bukan pelajaran COVID. Memang sejak ajaran agama kita jadi. Ajaran agama, ajaran kebersihan. Betul. 1C. Ya. Oh. Optimis. Ini dia. Optimis. Spiritnya. Orang yang sakit tanpa optimis, capek mati. Iya, betul. Betul. Baru B awak tidak ada optimis, lambe sehat. Nah, optimis. Penting optimis. Nah, kalau optimis tidak ada, ya kan? Ya. Ko. P. V. V. Vitamin. Oh. Upaya untuk meningkatkan imun. Kalau perlu, tambah vaksin. Iya. Bagiannya. Vitamin. Vitamin untuk meningkatkan imun. Bisa melalui vaksin. Vaksin ini kan tidak sekarang. Betul ya. Waktu lahir siswa Ya. pakai vaksin enggak? Cacar. Cacar. Ada ya itu cacar kan? TBC pakai TBC, vaksin. betul. Polio. Polio Nah, pakai vaksin. betul. Bang kau takut menambah vaksin? Siapa nama aja akan takut vaksin kau? Siapa ya? Apa mungkin ada vaksin, di dalam vaksin itu ada apa pula dikatakan? Kandungan ini. Ada sesuatu dikatakan chip. Oh. Dan kita termakan hoax. Buya berpikir, bertanya kita kepada dokter, memangkah ada di dalam vaksin itu bisa dititipkan chip? Barangkali chip itu hanya berguna oleh Tahir. Erik Tahir yang memerlukan chip untuk bank. Ya. Hah. Itu ATM misalnya kan. Tetapi kenapa kita percaya dengan itu? I. Imun iman. Oh ya, imun iman. Nah, inilah kita Perkuat menghadapi imun, COVID. perkuat iman. Iya. Perkuat iman agar imun. Ya enggak? Akan tumbuh imun karena iman. Dua kan? Ini dalam filsafat ya Buya nih. Kemudian D. Ya enggak? Ya. D itu disiplin Disiplin. dan doa. Nah, ini kan disiplin. Ya. Disiplin itulah yang tidak adu di Kota Padang. Kenapa bertahan levelnya 4? Maka bertahanlah level 4. Salah dong. Kita di masjid,
kan bikin jarak. Ya. Dia katakan jarak yang dilakukan di masjid ini berdasarkan tuntunan Majelis Ulama dengan fatwanya, edaran kepala daerah pada saat kita menghadapi COVID yang pertama. Sekarang pertanyaan daripada masyarakat, sudah bolehkah kita rapat? Safnya? Ya. Jawabnya harus. Sudah adakah fatwa Majelis Ulama? Dahulu fatwa Majelis Ulama tertulis. Oh, sekarang sudah bicara Majelis Ulama pusat. Secara organisasi sudahkah mereka mengirim surat ke daerah? Ya. Jadi harus taat administrasi. Sekarang Pemda, sudahkah Pemda membuat surat edaran? Ketika COVID terjadi di Padang, Wali Kota Padang waktu itu adalah yang menjadi gubernur sekarang. Dengan tanda tangan dia mengatakan, lakukan jarak, distancing. Sekarang pakai distancing kita atau tidak? Udah mulai tidak, Bu ya? Mulai tidak. Siapa yang melarang kita berdistancing sekarang? Harusnya surat bupati itu juga, surat wali kota itu juga. Jadi D ini tidak pakai disiplin. Oleh karena itu dia katakan hadapi COVID dengan COVID. COVID dalam bentuk virus, hadapi dengan COVID berbentuk kerja. Clean, optimis, vitamin imun, dan vaksin, imun dan iman, serta disiplin dan doa. Selesai. Tapi kan ada juga nih orang mengatakan, kenapa masjid bersaf rapat itu kita dilarang? Kalau nak rapat saf kita, hukum ibadah 27 kalinya nggak dapat, Bu ya? Ada juga berpikir seperti itu, Bu ya? Dan itu termakan oleh banyak orang gitu. Benar. Buya tidak menolak pendapat itu. Iya, Bu ya. Benar. Tetapi ketika kita berada di dalam cobaan, kondisi darurat seperti pandemi sekarang ini, kita wajib mengikuti cara-cara mengatasi pandemi. Siapa yang tahu cara-cara mengatasi pandemi ini? Ahlinya. Siapa ahlinya? Kesehatan. Kesehatan. Kalau ibadahnya ulama. Lakukan rapat. Maka Majelis Ulama di Padang, Dinas Kesehatan di Padang, Wali Kota Pemda Padang bikin pernyataan. Kita sudah boleh merapatkan saf karena daerah kita sudah terbebas dari COVID. Dengan syarat begini. Kenapa tidak dilakukan? Sederhana saja kerja ini sebetulnya, tidak terlalu tinggi-tinggi betul. Termasuk juga akibatnya hari ini karena tidak ada ketegasan dari Pemda, tidak ada ketegasan dari MUI, masyarakat berpecah. Betul. Tidak ada yang kuat, Bu ya, jadi pegangan. Jadi kalau Buya bertanya, siapakah yang merusak masyarakat itu? Pemimpin. Siapakah yang merusak masyarakat? Pemimpin. Karena dia tidak disiplin. Tidak menjadi panutan. Iya, kalau dia disiplin, bikin surat. Ini. Oh, saya sudah bicara di RRI. Saya sudah bicara di TVRI. Tidak bisa. Tidak cukup seperti itu, ya. Kalau dahulu ada surat dan dilampirkan di depan masjid. Diperbanyak di masjid. Sekarang, libatkan komponen masyarakat yang ada, dari pemudanya, bundo kandungnya, tokoh adatnya. Iya, Bu ya, ini aduh. Kenapa susah sih kita mengajak orang rame-rame berkolaborasi gitu loh, Bu ya? Persoalan COVID ini persoalan kan tidak begitulah ini. Kalau kita bersatu. Persoalan pribadi COVID ini. Iya. Kan persoalan umum. Ini isunya persoalan anak sekolah tidak boleh tatap muka. Sekarang tidak boleh lagi. Atau mau sekolah tatap muka harus pakai vaksin, sertifikat dan segala macamnya. Aduh.
Kalau kita langsung aja buka tatap muka, tapi penerapannya prokes. Iya. Jaga jarak atau 50%. Pelajaran-pelajaran yang matematik, berhitung tuh mesti tatap muka. Bisa seperti itu ya Bu ya. Jadi Apa sih disiplinnya susitnya? penting. Baik. Nah, itu baik. sebabnya maka dia katakan kita hadapi COVID virus Dengan COVID, COVID. Baik. kerja. Terima kasih Bu ya. Kita Ya. hadapi COVID dengan COVID. Itu Ya. pesan dari orang tua kita. Kita kembali berjumpa di sesi selanjutnya masih dengan Buya Mas Abidin terkait persoalan pengelolaan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa gula kehidupan tak selalu pahit. Bye.